Shalom, selamat sore teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya sore hari ini? Saya berdoa biarlah kiranya teman-teman semua berada di dalam kasih, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan, khususnya menghadapi wabah COVID-19 saat ini. Teman-teman, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat kasih Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami memohon biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan terus boleh mengisi relung hati kami, mengisi pengenalan dan pengetahuan kami akan Engkau, dan kami terus juga boleh hidup di dalam hal tersebut dari hari ke hari, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau sendiri. Kami serahkan waktu ini Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus Putramu kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, adapun yang menjadi dasar perenungan kita pada kesempatan sore hari ini terambil dari Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Di sini adalah Gideon, dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui pada saat ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19, dan ada banyak kesulitan yang menyertai daripada wabah COVID-19 itu. Ada kesulitan ekonomi. Kita mungkin melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri, menghadapi kesulitan yang seringkali adalah kesulitan yang tidak mudah. Kita mungkin menyaksikan ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang pendapatannya berkurang, ada orang yang juga kena atau sakit karena COVID-19, ada orang yang kehilangan anggota keluarganya karena wabah COVID-19. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang kita hari ini saksikan di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah kota kita, bahkan di tengah-tengah bangsa kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyikapi kondisi seperti ini? Sebab teman-teman, seringkali banyak orang mengeluh ketika menyaksikan atau melihat kondisi-kondisi seperti ini. Bahkan ada orang yang juga marah, ada orang yang mungkin menyikapinya dengan mencari tahu atau mencari-cari siapa yang bisa disalahkan dalam kondisi seperti ini. Ada yang menyalahkan pemerintah karena dianggap peraturannya tidak begitu ketat. Ada orang yang menyalahkan mungkin masyarakat karena masyarakatnya kok tidak disiplin. Ada juga yang mungkin menyalahkan Tuhan. Kenapa ada situasi atau kenapa ada wabah COVID-19 ini? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan menyikapi kondisi-kondisi seperti ini? Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Seperti yang kita tadi baca, firman Tuhan ini berbicara tentang seorang anak Tuhan yang bernama Gideon. Nah, kondisi Gideon dan juga bangsanya pada saat itu sedang menghadapi kesulitan dan tantangan yang besar. Kesulitan dan tantangan apa? Mereka sedang dijajah oleh bangsa Midian. Dan penjajahan itu seperti yang kita tahu membuat mereka menghadapi penderitaan, membuat mereka menghadapi kelaparan. Bagaimana tidak orang-orang Midian itu begitu gandum dan juga anggur orang Israel bertumbuh dan mereka mungkin mau panen, siap untuk panen, datanglah orang Midian itu merampasi daripada gandum dan anggur itu. Orang-orang Israel mau tidak mau harus sembunyi untuk menanam
gandum ataupun juga anggur. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, sesungguhnya orang Israel menghadapi penjajahan dan penderitaan itu terjadi karena mereka juga sudah jauh dari hadapan Tuhan. Selama ini mereka meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah kepada dewa-dewa bangsa-bangsa di sekitar mereka, yaitu dewa Baal. Tuhan kemudian mengizinkan bangsa Israel dijajah oleh orang Midian. Supaya apa? Supaya mereka ingat kembali kepada Tuhan. Dan benar saja teman-teman yang kasih Tuhan, orang Israel di tengah-tengah penderitaan itu, di tengah-tengah penjajahan itu, mereka berseru dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, mohon belas kasihan Tuhan. Dan cerita ini kemudian berlanjut, Tuhan akan menolong bangsa Israel yang kesulitan, tetapi dia mau memakai siapa? Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan sedang menyatakan dirinya kepada Gideon. Apa yang Tuhan nyatakan kepada Gideon? Mari kita lihat bersama-sama. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon, malaikat Tuhan itu berkata, Tuhan menyertai engkau. Tetapi apa yang menjadi respon Gideon pada saat itu? Dia berkata begini, teman-teman. Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Nah, ketika kita membaca ini, kita akan menangkap nuansa apa? Nuansa kecewa. Seakan-akan Tuhan, Gideon mau menyatakan, lihat nih kondisi bangsa kami. Kami sedang dijajah, kami sedang menderita, kami sedang dirampas habis-habisan. Tetapi Tuhan tidak melakukan apa-apa. Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan ini? Dan kemudian apa yang dijawab oleh malaikat Tuhan kepada Gideon? Apakah kemudian Tuhan marah, kecewa terhadap respon Gideon? Nah, ini yang kemudian menarik teman-teman dikasih Tuhan. Itu firman Tuhan yang tadi kita baca di awal. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berkata, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi di dalam kondisi tantangan, penderitaan, penjajahan yang dihadapi dan disikapi oleh Gideon dengan kekecewaan terhadap Tuhan, Tuhan justru kemudian apa? Mengutusnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan mau memakainya untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, ada ungkapan, ada quote yang menyatakan, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Kira-kira apa yang terjadi ya kalau kita ngomongin, sumpahin, ngutukin kegelapan? Rasanya, dan memang tidak terjadi apa-apa, ya tetap gelap, nggak ada perubahan. Tapi ketika kita membawa satu lilin kecil saja di tengah-tengah kegelapan, maka ada satu perubahan. Di tengah-tengah kegelapan itu ada terang. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, maksudnya apa? Daripada kita mengutuki hal-hal yang ada di sekitar kita, ngomongin, mengeluh, menghakimi, mencari tahu siapa yang salah, mengkritisi dan lain sebagainya, lebih baik kita melakukan sesuatu yang baik untuk lingkungan. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, firman Tuhan jauh lebih daripada itu. Firman Tuhan menyatakan atau memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, bukan sebagai sebuah pilihan mengutuki atau membawa lilin, tetapi firman Tuhan memberikan perintah bagi kita bahwa setiap kita ini dipanggil untuk apa? Untuk berkarya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kondisi sulit yang kita hadapi. Daripada kita mengeluh, daripada kita mengkritisi dan lain sebagainya, alangkah baiknya
kita melakukan sesuatu terhadap lingkungan kita, terhadap bangsa kita. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang muda? Yang sederhana, kita mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Kita mendoakan bangsa ini. Kita mendukung, membantu mereka juga yang menghadapi kesulitan demi kesulitan. Tuhan mau dan Tuhan mengutus kita. Untuk apa? Untuk dipakai menjadi alatnya, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Apa respon Gideon setelah Tuhan menyatakan bahwa ia akan dipakai untuk membebaskan bangsa Israel? Gideon berkata kepada Tuhan, Tuhan, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon mau menyatakan bahwa dia adalah orang kecil. Dia nggak bisa memimpin siapapun. Di tengah-tengah sukunya, dia paling kecil dan dia hanyalah seorang petani. Dia tidak punya apapun untuk mengalahkan orang-orang Midian pada saat itu. Dan seakan-akan Gideon mengatakan, ya udah jangan pakai aku. Tetapi apakah kemudian Tuhan berhenti untuk memakai Gideon dan berkata, ya udahlah, kamu lemah, kamu terbatas, kamu payah, tidak mampu? Tidak. Sebab sekalipun di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan yang mungkin dimiliki oleh Gideon, tetapi Tuhan mengetahui, mengenal lebih jauh Gideon di dalam dirinya. Gideon tidak membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Entah popularitas, entah juga nama besar dan lain sebagainya. Tetapi yang dibutuhkan Gideon adalah apa, teman-teman yang kasih Tuhan? Yang dibutuhkan Gideon adalah penyertaan Tuhan. Dia hanya alat dan Tuhanlah yang menyertai dia. Sehingga Tuhan berfirman begini, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Jadi bukan nama besar, bukan dari suku besar atau suku kecil, bukan tergantung pengaruhnya apa, tetapi siapa yang menyertai Gideon. Yang menyertai Gideon adalah Tuhan Allah sendiri. Dan kita melihat dalam sepanjang sejarah Alkitab, ketika Tuhan menyertai, memimpin, maka ada perkara-perkara yang luar biasa terjadi. Bagaimana Tuhan menyertai Musa, bagaimana Tuhan menyertai Yosua, bagaimana Tuhan menyertai Daud. Kita melihat kemudian bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan begini, bola basket di tanganku harganya hanya $19, tetapi bola basket di tangan Michael Jordan berharga $33 juta. Baseball di tanganku berharga $6, tapi baseball di dalam tangan Mark McHugh berharga $19 juta. Raket tenis di tanganku tidak ada gunanya, tetapi raket tenis di tangan Venus Williams menghasilkan kemenangan dan juara dunia. Nah, dari hal ini teman-teman yang kasih Tuhan, bahwa baik bola basket, baseball maupun raket itu tergantung kepada siapa, tangan siapa yang memegangnya. Nah, ketika kita menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, itu bukan tergantung kita, tetapi tergantung Allah yang menyatakan kemuliaannya melalui diri kita di tengah-tengah sekitar kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin kita memiliki banyak keterbatasan, kelemahan, ketidakmampuan. Ada banyak mungkin. Tapi ingat teman-teman yang kasih Tuhan, ketika Tuhan mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ingat, yang memakai kita adalah Allah sendiri, Allah yang besar, Allah yang akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan bukankah itu yang terjadi dengan kehidupan Yosua, Musa, Gideon, Daud? Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya teman-teman yang kasih Tuhan, ketika kita memberikan diri kita
untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, khususnya di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, maka kita akan melihat hal-hal yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, di mana Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, daripada kita mengeluh, kemudian kecewa terhadap situasi-situasi, kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, biarlah kita dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah segala kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan kita. Karena kita tahu bahwa yang Allah yang menjadikan kita instrumennya adalah Allah yang besar, Allah yang mulia. Adakah kita memberikan diri kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita? Adakah kita sudah mengerjakan yang terbaik? Di tengah-tengah pelayanan kita, adakah kita juga sudah melakukan yang terbaik? Di tengah-tengah keluarga kita, apakah kita melakukan yang juga yang terbaik? Mengasihi keluarga kita dengan baik. Teman-teman, mari kita dipakai menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan di tengah-tengah segala kondisi yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau terus yang menolong kami di dalam kehidupan kami, khususnya dalam menyikapi persoalan-persoalan. Mungkin kami terkadang mengeluh, tapi hari ini kami mau belajar di tengah kondisi yang ada. Tuhan mau memakai kami untuk menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.